Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Asisi dengan NIM 2000139 kelas 2A program studi pendidikan bisnis. Dalam UTS manajemen operasi kali ini saya akan membahas mengenai 5 materi, yaitu konsep dasar dari manajemen operasi, yang kedua ramalan, yang ketiga perencanaan kapasitas dan agregat, yang keempat desain barang dan jasa, dan yang kelima manajemen kualitas. Yang pertama itu dari konsep dasar manajemen operasi. Dalam manajemen operasi sering berbeda gitu antara perbedaan operasi dan juga produksi. Kalau misalnya produksi itu yaitu sesuatu yang dihasilkan atau to produce dari suatu kegiatan operasi. Sedangkan operasi itu merupakan kegiatan yang lebih luas dari produksi, karena operasi tidak hanya menciptakan barang dan jasa saja, tetapi meliputi kegiatan administrasi, perdagangan, perbankan, dan kegiatan jasa lainnya. Kemudian manajemen operasi juga berkaitan dengan barang dan jasa. Barang dan jasa itu yaitu sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan operasi. Perbedaan dari barang dan jasa, kalau barang itu berwujud, kemudian tahan lama, kemudian bisa disimpan, bisa dipindah tangankan, dan bisa dijual kembali. Sedangkan jasa itu tidak berwujud, tidak tahan lama, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa dijual kembali. Kemudian definisi dari operasi itu, operasi itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa agar bernilai tambah atau add value melalui proses perubahan. Kemudian dari proses-proses manajemen operasi, yang pertama itu ada input, kemudian proses, dan yang terakhir yaitu hasilnya, yaitu output. Manajemen operasi ini memiliki arti operasi sendiri merujuk pada konsep perubahan dan penekanan pada nilai tambah, dan juga manajemen itu berkaitan dengan efisiensi dari suatu kegiatan, seperti dan ada kegiatan-kegiatan manajemennya seperti planning, organizing, staffing, directing, reporting, dan evaluasi. Kemudian permasalahan dari manajemen operasi dimulai dari produk apa yang akan dihasilkan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama itu apakah produk itu berupa barang atau jasa, kemudian adakah konsumen yang mau membeli produk itu dan seberapa banyak kapasitasnya, kemudian agar bisa dijual bagaimana kaitannya dengan permintaan dan penawaran dalam ekonomi makronya, kemudian bagaimana mendesain produknya, kualitasnya, dan apakah produk itu dapat bertahan lama. Kemudian dalam manajemen operasi juga terdapat strategi operasi, yaitu visi fungsi operasi yang menetapkan seluruh manajemennya untuk pengambilan keputusan. Dalam strategi operasi harus SMART. SMART itu merupakan singkatan dari S-nya itu spesifik, M-nya measurable atau dapat diukur, A-nya achievable, result oriented, dan T-nya time bound. Kemudian materi yang kedua yaitu forecasting atau peramalan. Forecasting itu perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian-kejadian di masa depan atau di masa yang akan datang menggunakan data-data. Langkah-langkah dalam menyusun peramalan yaitu menentukan tujuan peramalan, membuat diagram, kemudian memilih model peramalannya, melakukan peramalannya, kemudian hitung kesalahan dari peramalan atau forecast error, kemudian pilih metode peramalan dengan kesalahannya yang terkecil. Kemudian ada metode-metode dari forecasting. Yang pertama kualitatif, tidak menggunakan model yang matematis, dan yang kedua kuantitatif, menggunakan angka-angka. Kemudian karakteristik dari peramalan yang baik, yang pertama itu ada akurasi, yang kedua ada biaya, dan yang ketiga ada kemudahan. Kemudian peranan peramalan dalam sistem produksi, salah satunya itu perencanaan bisnis, perencanaan pemasaran, perencanaan sumber daya, dan perencanaan lainnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu perencanaan kapasitas dan agregat.
pengertiannya yaitu perencanaan agregat dan kapasitas, yaitu hasil produksi atau jumlah unit yang dapat diterima, disimpan, dan diproduksi oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari adanya perencanaan kapasitas dan agregat yaitu untuk menghindari situasi di mana terlalu banyak proyek dan program yang telah dimulai agar tidak melebihi kapasitas organisasinya. Kemudian perencanaan kapasitas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama, kapasitas bahan baku, jam kerja mesin, jam tenaga kerja, dan juga modal kerja. Selanjutnya, metode yang ada di perencanaan kapasitas dan agregat. Yang pertama itu ada metode break even point, dan yang kedua metode linear programming. Kemudian ada dari tujuan perencanaan agregat. Yang pertama pengumpulan, yang kedua tenaga kerja, kelompok produk, dan juga waktu. Selanjutnya yaitu input perencanaan agregat. Pertama ada sumber daya, kebijakan, ramalan permintaan, biaya. Kemudian outputnya itu biaya total perencanaan dan tingkat perencanaan yang diperkirakan tersebut. Materi selanjutnya yang keempat yaitu desain produk. Menurut Kotler dan Keller, desain produk yaitu totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi dari produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Desain produk, kenapa desain produk perlu dilakukan? Karena perusahaan mengutamakan proses serta pengembangan ide dan desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Tahap-tahap dalam proses pengembangan desain produk yaitu tujuan dan strategi produk, kemudian identifikasi peluang, desain produk itu sendiri, pengujian pra-produk, dan komersialisasi atau penjualannya. Kemudian perancangan produk dari desain produk yang pertama market research atau riset pasar, kemudian brainstorming, kemudian yang ketiga menentukan tujuan dan batasan dari produk yang akan dibuat, kemudian menggambar produk, kemudian review produk, kemudian membuat sampel atau prototipe seperti gambaran desain produk itu akan seperti apa, kemudian diuji cobakan, kemudian diproses produksi. Materi yang kelima yaitu manajemen kualitas. Manajemen kualitas memiliki arti sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan dari produk yang diinginkan. Kriteria-kriteria dari manajemen kualitas yaitu pertama kinerja atau performance, kemudian features atau karakteristik lengkap, kemudian kehandalan atau reliability, kemudian conformance, kemudian daya tahan atau durability, kemudian pelayanan, yang selanjutnya yaitu estetik atau estetika, kemudian perceived quality yaitu menyangkut citra atau reputasi produk. Selanjutnya yaitu prinsip dari manajemen kualitas. Pertama, fokus pada pelanggan, kemudian kepemimpinan, pelibatan orang, pendekatan proses, dan pendekatan sistem pada manajemen. Tahap-tahapan dari manajemen kualitas adalah perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan pengendalian dari kualitas itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.